Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5699, Bimbingan Dewa. Semua orang tiba-tiba mengerti setelah melihat isi gulungan itu. Rupanya, penguasa Istana Tujuh Alam telah mengirim orang untuk menyelidiki detail tentang Chu Feng ketika dia pertama kali menemukan Chu Feng. Gulungan ini dikirim kembali oleh penyidik. Namun pada saat itu, bahkan penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak menyangka bahwa Chu Feng akan menjadi cucunya, dan dia bahkan berpikir untuk membiarkan Chu Feng dimanfaatkan olehnya. Sembunyikan, bisakah dia menyembunyikannya? Tuan Istana, saya bersedia pergi ke leluhur bela diri Tianhe dan membunuh semua leluhur bela diri Tianhe, tanya Ling Miaozi. Apakah kamu masih ingin kehilangan muka? Namun begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia disambut dengan kemarahan yang luar biasa dari penguasa Istana Tujuh Alam. Jika kamu tidak bisa menangkap Chu Feng, maka kamu akan menindas semut yang bisa diinjak semua orang. Apakah kamu benar-benar takut dunia tidak akan tahu bahwa Istana Suci Tujuh Alamku menjadi marah karena malu dan ingin melibatkan orang yang tidak bersalah? Tanya penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Saya. Ling Miaozi awalnya tertegun, kemudian malu, dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia dibutakan oleh amarah, dan pikirannya memang tidak secermat pikiran Tuan Istana. Tuan Istana Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Zhenfu bertanya. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, apakah menurutmu Chu Feng bisa bertahan? Bisakah dia bertahan hidup? Pertanyaan ini seperti sebatang tongkat yang jatuh ke telinga, membangunkan semua orang. Formasi kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diaktifkan oleh Chu Feng. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, akibatnya nyawanya akan hilang. Ini adalah hukum langit dan bumi, serta aturan penanaman. Apakah penguasa istana berpikir bahwa Chu Feng tidak dapat bertahan? Penatua Zhenfu bertanya. Biasanya, dia harus mati. Tapi anak ini mewarisi garis keturunan ranking, jadi itu benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan alasan normal. Beri aku perintah untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup. Ingat, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi ke leluhur bela diri Tianhe. Akan sangat memalukan jika menyerang semut-semut itu, perintah penguasa Istana Tujuh Alam. Seperti yang diperintahkan, semua tetua yang hadir merespons pada saat bersamaan. Mundur, penguasa Istana Tujuh Alam melambaikan tangannya, dan para tetua juga mundur. Namun kakek Ling Sheng'er, kepala keluarga Ling, tidak pergi. Penatua Ling, apakah ada hal lain? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng harus ditangkap hidup-hidup. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Istana jika dia menangkap Chu Feng. Tanya penguasa klan Ling. Penatua Ling, bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kata pemimpin klan Ling. Penatua Ling, Anda bukan hanya tetua tertinggi, tetapi juga penanggung jawab klan Ling. Saya yakin keputusan Anda adalah demi Istana Suci Tujuh Alam kita. Tidak ada orang lain di sini saat ini. Jika Anda punya ide, saya bisa mengatakannya saja, tanya Master Istana Tujuh Alam. Penguasa klan Ling ragu-ragu, dan dia juga tahu bahwa kata-katanya selanjutnya mungkin salah. Namun perkataan penguasa Istana Tujuh Alam, yang percaya bahwa keputusannya adalah demi kebaikan Istana Suci Tujuh Alam, juga membuatnya memutuskan untuk mencobanya. Tuan Istana, Chu Feng memang melakukan kejahatan keji hari ini, tetapi dalam analisis terakhir,
itu terjadi karena suatu alasan dan tidak dapat dinilai berdasarkan perilaku yang dangkal, jangan sebutkan bahwa dia adalah darah dan daging biologis Ranking. Saya hanya mengatakan bahwa dia mewarisi garis keturunan Raja Ranking dan mampu memperoleh tanda Raja Abadi Roh Dunia, dan bahkan mengaktifkan formasi yang begitu kuat. Aku ingin, karena itu, penguasa klan Ling masih ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Penguasa klan Ling tidak menjawab secara langsung, tetapi berlutut di depan istana penguasa Tujuh Alam dengan bunyi gedebuk. Pemimpin klan Ling yang bermartabat, yang statusnya kedua setelah penguasa istana Tujuh Alam, sebenarnya sujud dan sujud. Tuan Istana, saya ingin mengatakan bahwa jika Chu Feng dapat menahan dampak konsumsi dan bertahan, sebaiknya kita mengabaikan denda masa lalu dan membawanya di bawah komando Istana Suci Tujuh Alam kita. Ini tidak hanya akan menyatukan kembali ibu dan anak Ranking, tetapi juga menambah kejeniusan pada Istana Suci Tujuh Alam kita. Jenius? Apakah Istana Suci Tujuh Alam kita kekurangan orang jenius? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Memang benar Istana Suci Tujuh Alam kita tidak kekurangan orang jenius, tapi penampilan Chu Feng hari ini, saya khawatir Ling Xiao juga. Sebelum penguasa klan Ling selesai berbicara, penguasa Tujuh Alam mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, tidak ada seorang jenius di antara penguasa Tujuh Alam yang dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Tuan Istana, Chu Feng memang pantas mati, tapi di zaman para dewa, sebelum dia selesai berbicara, penguasa klan Ling yang sedang berlutut di tanah membanting tubuhnya ke dinding. Itu adalah istana penguasa Tujuh Alam. Telapak tangannya mengunci leher penguasa keluarga Ling dan menekannya dengan kuat ke dinding. Zaman para dewa? Itu hanya omong kosong. Ingat aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat. Chu Feng harus mati, tapi garis keturunan raja adalah milik Istana Suci Tujuh Alam kita. Inilah sebabnya aku menangkapnya hidup-hidup. Jangan biarkan aku mendengarmu memohon pada Chu Feng lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingat hubungan lama. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Tujuh Alam melambaikan lengan bajunya dan melemparkan penguasa klan Ling ke tanah. Tuan dari klan Ling tidak lemah dalam budidaya. Dia juga berada di puncak naga sejati. Tidak ada yang menyangka hal itu. Kekuatan dan statusnya akan menyebabkan pemandangan yang memalukan. Penguasa keluarga Ling bahkan tidak menyangka bahwa penguasa Istana Tujuh Alam akan langsung menyerangnya. Namun pada saat ini, niat membunuh yang terpancar dari penguasa Tujuh Alam membuatnya mengerti bahwa perkataan penguasa Tujuh Alam sama sekali tidak sesederhana kata-kata. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Aku pamit. Penguasa klan Ling bangkit dan meninggalkan tempat itu. Setelah penguasa klan Ling pergi, hanya istana penguasa Tujuh Alam yang tersisa di sini. Dia memutar pergelangan tangannya, dan bola yang diperoleh dari zaman para dewa melayang di telapak tangannya. Dia tidak bisa tidak mengingat pengalamannya di zaman dewa. Pada hari itu, dia bergabung dengan pemimpin klan Ikan Laut Abadi, pemimpin klan Naga Totem, penguasa rumah surgawi tubuh ilahi, dan penguasa sekte langit surgawi untuk memasuki zaman para dewa. Meskipun mereka gagal untuk melihat sekilas rahasia sebenarnya dari zaman para dewa, mereka memperoleh sesuatu. Penguasa Istana Tujuh Alam bertemu dengan kekuatan misterius pada saat itu. Kekuatan misterius itu memiliki kesadaran, dikatakan dapat membantu penguasa Istana Tujuh Alam menyelesaikan masalahnya saat ini. Penguasa Istana Tujuh Alam mengutarakan masalahnya hampir tanpa berpikir. Dia ingin membunuh anak-anak Jie Ranking. Jadi kekuatan misterius memberi petunjuk. Mengikuti panduan itu, selama semuanya berjalan lancar dan langkah-langkahnya benar, masalahnya tidak hanya akan terpecahkan, tetapi Istana Suci Tujuh Alamnya juga akan mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat Istana Penguasa Tujuh Alam sangat gembira. Tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya,
Dia hanya ingin istana suci 7 alam mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah impian seumur hidupnya. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membiarkan dia mengadakan uji coba untuk memasuki istana, dan orang pertama yang dipilih dalam uji coba untuk memasuki Menshan adalah orang yang dapat membunuh anak Jiaran King. Inilah sebabnya penguasa 7 alam meminta Chu Feng melakukan ini. Namun siapa sangka bahwa Chu Feng adalah anak yang ingin ia bunuh. Adapun apa yang disebut kemuliaan, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Dia jelas melakukan segalanya sesuai dengan bimbingan kekuatan misterius. Tapi dari mana datangnya kemuliaan? Itu sungguh memalukan baginya. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul kembali di mata penguasa istana 7 alam. Dengan remasan tangannya yang tiba-tiba, bola itu hancur berkeping-keping. Dan bola yang hancur itu benar-benar berubah menjadi kekuatan suci yang tak tertandingi, melayang di depan penguasa 7 alam. Melihat pemandangan ini, mata penguasa 7 alam juga berubah. Kekuatan ini persis sama dengan kekuatan misterius yang dia lihat di zaman para dewa. Satu-satunya perbedaan adalah area kekuatan yang dia lihat sekarang lebih kecil. Dari 1/10.000 hari itu. Tuan Istana 7 alam, mengapa kamu harus marah? Suara ini berasal dari kekuatan misterius itu, dan persis sama dengan nada di zaman para dewa. Tidak ada ketidakadilan, mengapa kamu menipuku? Penguasa Istana 7 alam bertanya dengan marah. Satu-satunya orang yang bisa membunuh Chu Feng adalah Chu Feng sendiri. Karena instruksiku benar, mengapa saya menipu Anda, kata kekuatan misterius itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.